Bapa, sungguh Engkau adalah sobat yang sejati bagi setiap diri kami yang berdosa ini ya Bapa. Engkau senantiasa datang, memperhatikan kami, bahkan menarik kami keluar dari dosa-dosa kami. Sehingga kami bisa hidup bersama dengan Engkau. Kami senantiasa dipelihara oleh Engkau ya Bapa. Tuhan, pagi ini kami akan bersama-sama belajar dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang mengajarkan kami. Engkau yang memampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Engkau juga yang terus menolong, memimpin hamba-Mu yang lemah, yang terbatas ini untuk menyampaikan firman-Mu yang tidak terbatas. Sehingga firman-Mu yang hidup itu boleh terus ada di dalam hati kami dan boleh kami hidupi di dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu kami pembelajaran firman ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Saya lihat opa oma semuanya dengan penuh wajah yang sumringah, penuh sukacita datang untuk persekutuan usia emas ini. Opa oma, kita akan belajar satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam surat Titus 2 ayat 1 sampai 3. Yang saya beri judul dengan Senja yang Indah Bersama Tuhan. Opa oma, saya yakin kita semua pernah melihat senja hari ketika matahari akan terbenam. Apa yang kita lihat? Bukankah cahayanya begitu indah? Ada warna jingga, ada warna merah, bahkan ada keemasan seperti gambar seperti ini. Sangat indah. Ketika kita pergi ke pantai, kita akan menunggu saat ini untuk menikmati senja hari. Senja hari bukan menjadi tanda kegelapan. Justru senja adalah salah satu pemandangan yang paling indah bagi kita. Mungkin ketika masa tua kita, rambut kita mulai beruban. Mungkin langkah kaki kita mulai melambat. Tapi percayalah, masa hidup senja kita bisa menjadi masa yang paling indah. Masa yang penuh warna, masa yang penuh kasih, masa yang penuh hikmat, dan masa yang penuh damai sejahtera dari Tuhan. Hari Minggu kemarin tanggal 21 adalah bulan pujian atau diperingati sebagai Hari Musik Dunia. Apa sih hubungannya musik pujian dengan usia senja? Bapak Ibu, opa oma sekalian, ketika kita mendengarkan satu pujian, maka kita akan melihat di awalnya akan pelan, kemudian akan mencapai ke refren yang begitu megah. Dimulai dengan saat yang tenang tetapi berakhir menjadi satu pujian yang megah. Demikian juga dengan hidup kita. Hidup opa oma sekalian. Di masa tua ini, bukankah hidup kita akan semakin menuju kepada puncak yang paling megah, di mana itu adalah melodi kehidupan kita semua yang seharusnya semakin agung, semakin penuh hormat kepada Tuhan. Amin. Ya, hari ini saya akan mengajak opa oma untuk melihat surat Titus 2 ayat 1 sampai 3.
Saya akan membacakan ayat firman ini untuk opa-oma sekalian. Opa-oma bisa memperhatikan di Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan dari terjemahan baru 2. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, melainkan menjadi pengajar hal-hal yang baik. Opa-oma, Tuhan punya rancangan khusus untuk masa senja menjadi satu masa yang berkualitas, penuh sukacita, penuh peluang, dan kita mampu menghadapi segala tantangan. Jika masa muda dulu kita mengejar karir, mengajar pengakuan, mungkin mengejar kestabilan ekonomi, tetapi di masa senja kita belajar bahwa sukacita sejati adalah memiliki iman yang matang dan hidup memuliakan Tuhan. Apakah masa muda kita tidak mengejar itu? Tentu saja iya, tetapi pada masa senja, oma opa memiliki lebih banyak waktu untuk datang di hadapan Tuhan, untuk merenungkan firman-Nya. Dari ayat firman yang telah saya bacakan tadi, Paulus menyebutkan ada 4 ciri indah bagi kita. Seperti apa? Terkhusus di Titus 2 ayat 2, yaitu hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Hidup sederhana itu seperti apa? Hidup sederhana bukan berarti kita harus hidup dalam kemiskinan. Tetapi kita tidak dikuasai oleh keinginan kita. Kita belajar bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Kita bersyukur dengan apa yang kita dapat. Terus, hidup yang terhormat seperti apa? Hidup terhormat itu kita bisa menjadi panutan, perkataan kita diperhatikan, kita hidup senantiasa di dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terus, bijaksana seperti apa? Kita sudah makan asam garam yang cukup lama, hidup kita sudah melewati berbagai permasalahan yang mungkin kita sebut dengan sekolah kehidupan. Kita bisa menjadi sumber hikmat bagi generasi bawah kita. Terus, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan itu seperti apa? Ini adalah salah satu kekayaan rohani yang tidak pernah akan hilang dimakan usia. Kita sehat dalam iman, berarti kita mampu menghadapi segala tantangan hidup. Segala permulaan persoalan yang telah kita hadapi, kita mampu melewatinya dengan baik. Kita tetap memiliki kasih kepada banyak orang, kepada anak cucu kita, kepada tetangga kita. Kita senantiasa tekun belajar firman Tuhan. Kita boleh selalu senantiasa datang membuka firman Tuhan, merenungkannya, sehingga itu menjadi kekuatan bagi kesehatan jiwa kita. Ketika anak cucu kita melihat, kita hidup sederhana, kita terhormat, kita bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan, saya yakin mereka akan penuh sukacita. Dan hidup kita juga
dinyatakan dalam kesetiaan kita berdoa. Bagaimana kita berrelasi dengan mereka. Bagaimana kita menghadapi permasalahan hidup. Itulah yang dilihat anak-anak cucu kita. Itulah pujian terindah yang kita persembahkan bagi Tuhan. Mari kita lanjutkan dengan melihat Titus 2 ayat 3b. Menjadi pengajar hal-hal yang baik. Luar biasa bukan? Kita tidak hanya hidup sederhana, bijak. Tidak hanya sehat dalam iman, tidak hanya terhormat. Tetapi kita diminta menjadi pengajar untuk hal-hal yang baik. Bahkan Paulus tidak melihat orang tua sebagai beban. Justru sebaliknya, usia senja adalah aset rohani yang paling berharga. Kenapa? Karena opa oma adalah perpustakaan iman yang berjalan. Yang menjadi surat terbuka yang dilihat oleh anak cucu, dilihat oleh semua orang. Bukankah opa oma punya cerita kesetiaan Tuhan di dalam sepanjang hidup? Mungkin sebagian kita pernah melewati masa penjajahan, pernah melewati masa duka, pernah melewati masa suka, dan melihat bagaimana Tuhan memelihara sampai hari ini. Itulah warisan yang tak ternilai, yang bisa kita ceritakan kepada anak cucu kita. Itulah yang menjadi teladan. Saya akan memberikan satu buah kisah dari Alkitab, dari 2 Samuel pasal 19, tentang kisah Barzilai. Barzilai adalah orang biasa. Dia bukan pahlawan iman seperti Abraham yang mempunyai teladan yang baik, atau Musa yang menjadi pemimpin yang hebat. Tetapi saat Raja Daud melarikan diri dari anaknya Absalom, Barzilai, seorang tua yang kaya itu, membawa makanan dan perlengkapan untuk Daud. Dia peduli dan bertindak dengan tulus. Setelah Daud kembali menjadi raja, ia menawarkan Barzilai tinggal di istana. Namun Barzilai menjawab dengan bijak, "Aku ini sudah berumur 80 tahun, tidak pantas ikut raja ke Yerusalem. Biarkanlah aku pulang." Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Barzilai ini? Yang pertama, dia peduli kebutuhan orang lain. Dia peduli kepada Raja Daud yang dalam kesulitan. Kita juga bisa peduli dengan anak cucu kita. Dengan cara apa? Dengan cara mendoakan, mendukung mereka di dalam berbagai cita-cita mereka. Kita juga belajar sadar diri. Barzilai tahu keterbatasannya. Dia sudah tua, tidak memiliki tenaga yang kuat lagi. Kita pun bisa bersikap bijak agar tidak menjadi beban keluarga. Terus Barzilai juga tenang menghadapi akhir hidup. Dia tidak takut akan maut. Karena dia tahu Tuhan Yesus dan dia tahu ada Tuhan yang akan menolong dia. Dan kita juga tahu bagaimana Tuhan Yesus telah menang atas maut. Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa kita. Yang terakhir, Barzilai lapang dada. Dia malah mengutus anaknya untuk membantu Daud. Ia tidak egois. Inilah hati yang penuh dengan berkat.
Opa Oma Barzilai adalah orang biasa, tetapi ia menjadi berkat bagi raja dan generasi berikutnya. Janganlah kita merasa tidak berguna. Opa Oma masih punya banyak hal yang bisa diberikan kepada anak cucu. Punya doa, punya nasihat yang bijak, punya kasih yang tulus. Inilah peluang emas dari Tuhan. Saya akan menceritakan sebuah kesaksian. Saya mengenal seorang ibu yang sudah cukup tua. Beliau sampai saat ini masih rajin ikut berdoa via Zoom setiap pagi. Seorang wanita yang bijak. Beliau tinggal bersama dengan anak cucunya. Anaknya pernah bercerita pada saya bahwa ibunya itu sangat bijak. Ketika anaknya mengajak dia keluar untuk makan bersama, dia tidak pernah menolak. Tidak berkata, jangan boros, itu terlalu mahal. Tetapi dia ikut, dia tidak berkomentar negatif. Beliau selalu bersyukur. Dapat makanan mahal, bersyukur Tuhan masih memberikan berkat. Beliau bahkan tidak mau mencampuri urusan anak cucunya, anak cucu dan menantunya. Dia hanya berkomentar jika diminta untuk memberikan nasihat. Ini yang membuat menantu cucu sangat mengasihi dan hormat pada beliau. Opa Oma, ibu ini sangat bisa menahan diri. Beliau tidak menganggap dirinya paling berpengalaman. Saya sudah banyak makan asam garam. Saya lebih tahu dibanding kalian. Tidak seperti itu. Di masa tuanya, dia merendahkan dirinya. Beliau selalu menghargai apa yang diberikan keluarganya dengan ucapan syukur. Bukankah itu sikap yang menyenangkan bagi anak cucu kita? Bukankah itu yang diharapkan oleh keluarga-keluarga yang harmonis? Terus apa yang menjadi tantangan di usia emas ini? Firman Tuhan juga mengingatkan kita tentang tantangan di masa tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur. Paulus mengingatkan kita agar tidak menggosip dan tidak terikat kebiasaan buruk. Mengapa? Karena masa tua punya tantangan tersendiri. Ada tantangan fisik, kesehatan mulai menurun, mata sudah mulai kabur, lutut sudah mulai sakit, tenaga sudah mulai berkurang. Kita bisa mudah lelah dan tersinggung. Kalau tantangan emosional, ada rasa kesepian. Anak-anak sudah sibuk dengan segala kegiatan mereka. Mungkin juga teman sebaya sebagian sudah berpulang. Masa tua kita juga bisa merasa tidak dihargai. Jika kita tidak waspada, yang terjadi kita menjadi mengeluh. Kita mudah tersinggung dan marah. Bahkan kita bisa berbicara negatif tentang orang lain. Bukankah banyak sekali keluarga-keluarga muda yang menghadapi orang tua yang begitu mengontrol, menguasai keluarga mereka, sehingga mereka tidak bebas. Mereka merasa tertekan. Tetapi ketika orang tua bisa datang menjadi sosok yang bijak, itu tentu menolong mereka. Itulah tantangan usia senja ini. Egoisnya kita, saya lebih berpengalaman, dan kondisi yang sudah tidak memungkinkan membuat kita cepat menjadi berputus asa.
Bagaimana kita harus menghadapi tantangan itu? Marilah kita tidak mengeluh, tetapi kita membawa keluhan itu menjadi pujian. Ketika lutut sakit, kita katakan, Tuhan, terima kasih, saya masih bisa berjalan. Ketika kesepian, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau selalu menyertaiku. Ketika anak-anak sibuk dengan segala aktivitas mereka, kita tahu hanya Tuhanlah yang paling setia. Dia akan memenuhi hati kita sepanjang waktu setiap detik hidup kita. Anak kita, cucu kita bisa meninggalkan kita. Tetapi Tuhan yang setia itu, Tuhan yang sobat sejati itu, tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Waktu kita bersedih, dia ada di sana. Waktu kita mengalami kesusahan, dia juga di sana. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Opa Oma, puji Tuhan saya memiliki sosok papa yang pembawaannya tenang dan sangat sabar. Suatu kali saya bertanya kepada beliau, Pak, apa sih resepnya bisa sabar dan tenang dalam kondisi papa stroke seperti ini? Papa saya menjawab, saya punya dua pilihan. Pilihan pertama, saya mengomel sepanjang hari, atau pilihan kedua, saya memuji Tuhan sepanjang hari. Dan saya tahu ketika saya memuji Tuhan, itu membuat saya dan sekeluarga bahagia. Ada ketenangan di dalam keluarga itu. Opa Oma menjadi tua adalah pasti. Tetapi menjadi usia senja yang indah di mata Tuhan adalah pilihan. Mari kita lihat. Masa senja itu seperti apa? Masa senja adalah masa sukacita karena kita memiliki iman yang matang sehingga bisa menjadi teladan bagi anak cucu kita. Masa senja adalah masa peluang untuk menjadi berkat generasi penerus, seperti menjadi pendoa bagi anak-anak, bagi cucu kita, bagi keluarga besar kita. Masa senja memang punya tantangan. Tetapi dengan berjalan bersama Tuhan yang adalah sobat sejati itu, kita bisa menanganinya. Hidup kita adalah lagu bagi Tuhan. Semakin tua, semakin dalam maknanya. Semakin banyak pengalaman iman, semakin syahdu suara hidup kita. Kita membawa damai bagi keluarga dan sekitar kita. Opa Oma sekalian, saya mengajak kita untuk menenangkan diri sejenak. Kita merenungkan dan berkomitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau menjadikan senja hidupku indah bersamamu. Aku mau tetap bernyanyi bagimu melalui sikap hidupku. Dan doaku bagi anak cucuku. Aku mau menjadi berkat bagi semua orang. Opa Oma, marilah kita tutup perenungan firman Tuhan ini. Kita semua bangkit berdiri. Bagi yang masih mampu, bagi yang tidak mampu berdiri, saya persilakan tetap duduk. Kita akan bersama-sama berdoa. Memohon Tuhan yang adalah sobat sejati kita untuk memimpin hidup kita.
Saya akan memberikan waktu sebentar kita untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Untuk merenungkan seperti apa hidup yang kita jalani ini. Apakah hidup bersandar kepada kasih kesetiaan Tuhan? Ataukah kita masih sibuk dengan pencarian pengakuan diri? Marilah waktu ini menjadi waktu kita untuk merenungkannya. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan yang adalah sobat sejati dalam hidup kami. Yang selalu hadir di setiap saat. Di dalam pergumulan kami, di dalam permasalahan kami, di dalam ketakutan kami, di dalam sakit penyakit kami. Engkau hadir di sana, ya Bapa. Engkau senantiasa menolong kami. Tuhan, bantu kami melihat akan kasih. Bantu kami belajar untuk menjadi teladan atas kasih-Mu. Sehingga kami boleh bersama-sama keluarga besar kami untuk datang kepada Engkau. Anak cucu kami boleh melihat teladan hidup kami. Sehingga mereka juga boleh melihat kasih Bapa yang besar. Yang menjadi kekuatan kami menjalani hidup-hidup kami. Kami sungguh tidak ingin ya Bapa, di masa-masa usia senja kami tidak berpengharapan. Kami sungguh tidak ingin di masa tua ini kami mengasihani diri kami. Tetapi sungguh di dalam keterbatasan kami mau Tuhan yang mengajarkan kami, memimpin kami untuk menjadi sosok orang tua yang memberikan teladan bagi anak cucu kami. Kami boleh mengalami banyak pergumulan. Tetapi kami tahu Allah lebih besar dari segala pergumulan kami. Tuhan lebih besar dari segala permasalahan kami. Tuhan yang senantiasa datang dengan suara lembut. Berserahlah kepadaku. Bagi engkau yang letih lesu. Karena ada kelegaan yang aku sediakan bagi. Sungguh Bapa, kami ingin mendapatkan kelegaan itu. Kami ingin datang dengan segenap hati kami. Dengan segenap kesadaran kami bahwa kami tidak mampu menjalaninya sendiri. Kami butuh Tuhan. Kami butuh Yesus
yang telah menebus dosa-dosa kami, sehingga kami memperoleh keselamatan itu. Dan saat ini kami juga tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau terus memimpin kami hingga akhir hidup kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, Engkau tolong setiap opa oma yang di sini. Untuk yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan juga terus berkati. Tuhan jaga, Tuhan sembuhkan. Untuk yang mengalami permasalahan hidup, mungkin dengan keluarga, Tuhan juga tolong mereka. Biarlah mereka boleh duduk tenang, memohon pertolongan Engkau. Terima kasih Bapa untuk segala kebahagiaan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.